Pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf 1 yaitu A. Lasso merupakan aplikasi video pendek yang diluncurkan oleh Google. Berdasarkan paragraf 1, Lasso adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Facebook, bukan Google. B. Aplikasi video pendek Lasso resmi ditutup. Benar. Paragraf 1 dengan jelas menyebutkan bahwa Facebook telah menutup aplikasi Lasso. C. Snapchat dan Instagram resmi ditutup. Salah. Yang ditutup adalah aplikasi Poke dan Kamera, bukan Snapchat dan Instagram. Poke adalah tiruan Snapchat, sedangkan Kamera adalah tiruan Instagram. D. Facebook kalah saing dengan TikTok. Kurang tepat. Paragraf 1 hanya menyebutkan bahwa Lasso ditutup karena gagal menarik pengguna, bukan secara eksplisit menyatakan bahwa Facebook kalah saing dengan TikTok. E. Aplikasi Lasso mampu merekam video lebih dari 15 detik. Salah. Paragraf 1 menyatakan bahwa Lasso memungkinkan pengguna merekam video berdurasi hingga 15 detik, bukan lebih dari itu. Jawaban yang tepat, B. Aplikasi video pendek Lasso resmi ditutup. Pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan paragraf 2 yaitu A. Pinterest baru-baru ini resmi ditutup oleh Facebook. Salah. Yang ditutup adalah Hobby, aplikasi cloning Pinterest, bukan Pinterest itu sendiri. B. Facebook membeli Instagram seharga $1 miliar. Benar. Paragraf 2 menyatakan dengan jelas bahwa Facebook membeli Instagram dengan harga $1 miliar. Perlu dicatat, penulisan $1 miliar kurang tepat karena terjadi pengulangan kata dolar. C. Lasso dinilai mampu menarik remaja kekinian. Salah. Sebaliknya, Lasso dianggap gagal menarik pengguna remaja dan milenial. D. Aplikasi Lasso dinilai berhasil merebut generasi milenial. Salah, justru sebaliknya, Lasso tidak berhasil menarik generasi milenial. E. Facebook membeli Lasso seharga $1 miliar. Sebesar dolar. Yang dibeli Facebook seharga $1 miliar adalah Instagram, bukan Lasso. Jawaban yang tepat, B. Facebook membeli Instagram seharga $1 miliar. Mau lanjut ke soal berikutnya? Ayo kita bahas bareng. Simpulan di bawah ini yang mungkin benar berdasarkan paragraf 3 jika Lasso tidak ditutup, yaitu, mari kita bahas satu persatu. A. Aplikasi TikTok dinyatakan gagal dalam menarik generasi milenial. Salah. Faktanya, TikTok justru berhasil menarik generasi milenial. Terbukti dari pertumbuhan pengguna TikTok yang meningkat lebih dari 125% dalam 2 tahun terakhir. B. Lasso hanya menempati urutan kedua. Salah. Tidak ada informasi dalam paragraf 3 yang menyebutkan peringkat Lasso. Yang jelas, Lasso memiliki pengguna yang jauh lebih sedikit dibandingkan TikTok. C. Lasso mampu bersaing dengan TikTok, kurang tepat. Berdasarkan paragraf 3, Lasso justru gagal bersaing dengan TikTok. Jika Lasso tidak ditutup, belum tentu Lasso bisa bersaing. Facebook akan meluncurkan aplikasi video lainnya. Benar. Melihat pola Facebook yang beberapa kali meluncurkan aplikasi tiruan dan terus bereksperimen dengan aplikasi video pendek, mungkin benar bahwa Facebook akan meluncurkan aplikasi video lainnya di masa depan jika Lasso tidak ditutup. Pengguna TikTok semakin meningkat. Salah. Pernyataan ini adalah fakta yang sudah terjadi, bukan kemungkinan jika Lasso tidak ditutup. Jadi, simpulan ini tidak berkaitan dengan keberlangsungan Lasso. A. TikTok menempati urutan kedua di Google Play Store. Kurang tepat. Dalam teks disebutkan bahwa platform video pendek ini menjadi aplikasi kedua yang paling banyak diunduh. Namun, teks tidak menyebutkan secara spesifik bahwa TikTok menempati urutan kedua di Google Play Store. Ini bisa mengacu pada total unduhan di berbagai platform, bukan hanya Google Play Store. B. Selama 2 tahun terakhir, pengguna TikTok meningkat. Benar.
Dalam teks tertulis bahwa pengguna TikTok tumbuh lebih dari 125% dalam 2 tahun terakhir. Pernyataan ini sesuai dengan isi paragraf 3. C. Berdasarkan analisis App Annie, pengguna TikTok hanya 80.000 di iOS. Dalam teks, angka 80.000 pengguna harian disebutkan untuk Lasso, bukan TikTok. Tidak ada informasi dalam paragraf 3 yang menyebutkan jumlah pengguna TikTok di iOS. Facebook memutuskan untuk meluncurkan Lasso. Dalam paragraf 3 bahwa Facebook memutuskan untuk menutup Lasso, bukan meluncurkannya. Jadi, pernyataan ini bertentangan dengan isi teks. TikTok merupakan platform video berbayar. Salah. Tidak ada informasi dalam teks yang menyatakan bahwa TikTok adalah platform berbayar. Sebaliknya, teks menyebutkan bahwa TikTok adalah aplikasi yang banyak diunduh secara gratis di Apple App Store dan Google Play Store. Kesimpulan, jawaban yang benar adalah B. Selama 2 tahun terakhir, pengguna TikTok meningkat, karena sesuai dengan informasi dalam paragraf 3. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 3? Mari kita bahas satu persatu. A. Pekan lalu, Instagram telah meluncurkan aplikasi foto di Brazil. Salah. Yang diluncurkan Instagram di Brasil adalah fitur bernama Reels, bukan aplikasi foto. Reels adalah fitur video pendek, mirip TikTok. B. Aplikasi video menjadi viral di Instagram. Kurang tepat. Paragraf 3 menyebutkan bahwa video yang dibuat dengan Reels berpotensi menjadi viral di bagian top Reels dalam fitur jelajahi Instagram, bukan secara otomatis menjadi viral. C. Saat ini, hanya Google yang ingin menyaingi TikTok. Salah. Bukan hanya Google, tetapi juga Instagram yang berupaya menyaingi TikTok dengan meluncurkan fitur Reels. D. Shorts merupakan aplikasi serupa YouTube yang dimiliki Google. Shorts adalah fitur dalam YouTube yang mirip TikTok, bukan aplikasi terpisah yang serupa dengan YouTube. E-Reels merupakan aplikasi video klip yang berdurasi 15 detik. Benar. Paragraf 3 dengan jelas menyatakan bahwa Reels memungkinkan pengguna membuat video klip berdurasi 15 detik. Jawaban yang tepat. E-Reels merupakan aplikasi video klip yang berdurasi 15 detik. Berdasarkan grafik tersebut, WhatsApp memiliki jumlah unduhan tertinggi, yaitu 77,4 juta. Facebook Messenger menempati posisi kedua dengan 69,2 juta unduhan. TikTok berada di posisi ketiga dengan 6 WhatsApp plus juta unduhan. Facebook di posisi keempat dengan 5,87 juta unduhan. Instagram di posisi terakhir dengan 76,2 juta unduhan. Sekarang mari kita cek pilihan jawabannya. A. TikTok merupakan aplikasi yang diminati saat ini. TikTok menempati posisi ketiga dalam jumlah unduhan, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini cukup diminati. B. Facebook Messenger lebih minati dibanding WhatsApp. Salah. Berdasarkan grafik, WhatsApp memiliki unduhan lebih banyak dibanding Facebook Messenger. C. WhatsApp merupakan aplikasi yang paling diminati. Benar. WhatsApp menempati urutan pertama dengan jumlah unduhan tertinggi, yaitu 1,74 juta. Instagram merupakan aplikasi yang paling diminati. Salah. Faktanya, Instagram memiliki jumlah unduhan paling sedikit dibandingkan aplikasi lain di grafik ini. E. Facebook menempati urutan kedua aplikasi yang diminati. Salah. Urutan kedua ditempati oleh Facebook Messenger, bukan Facebook. Jawaban yang benar, jika hanya boleh memilih satu, maka jawaban yang paling tepat adalah C. WhatsApp merupakan aplikasi yang paling diminati. Untuk mengerjakan soal dengan cepat, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membaca soal terlebih dahulu sebelum membaca teks. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui informasi apa yang perlu dicari dalam bacaan. Setelah itu, gunakan teknik skimming untuk membaca teks secara cepat dan mendapatkan gambaran umum, serta teknik scanning untuk menemukan kata kunci atau fakta penting yang sesuai dengan soal. Jika menemukan informasi yang relevan, tandai atau garis bawahi agar lebih mudah mencocokkannya dengan jawaban. Selanjutnya, fokuslah pada kalimat utama dalam paragraf karena biasanya mengandung informasi penting. Saat memilih jawaban, gunakan teknik eliminasi untuk menyisihkan pilihan yang jelas salah, sehingga kita lebih cepat menemukan jawaban yang benar.
Hindari terjebak dalam jawaban yang tampak benar, tetapi sebenarnya memiliki detail yang tidak sesuai. Jika soal meminta kesimpulan, gunakan logika untuk memahami hubungan antar informasi dalam teks dan pilih jawaban yang paling masuk akal. Terakhir, hindari membaca ulang teks dari awal jika sudah menemukan jawaban yang dicari. Ini bisa menghemat waktu dan mempercepat pengerjaan. Selain itu, berlatih mengerjakan soal dengan batas waktu akan membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam memahami bacaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa mengerjakan soal dengan lebih cepat tanpa kehilangan akurasi.